يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi wataknya manusia, tabiatnya manusia, dia ini akan sungguh-sungguh dalam satu amal ketika dia mengetahui kehebatan dan keistimewaan yang memerintahkan amal. Kalau kita di tengah-tengah malam tidur, kemudian dibangunkan oleh teman kita, ayo bangun, bangun. Tentu kita akan malas untuk bangun. Karena kita tahu dia tidak punya kelebihan apa-apa, itu teman saya, umurnya sama dengan saya, maka saya tidak wajib taat dengan dia. Tapi kalau yang membangunkan itu orang tua kita, maka tentu kita ini akan ada lebih semangat untuk menuruti perintahnya. Karena kita tahu dia begitu banyak jasanya kepada saya, mendidik saya, menafkahi saya sejak kecil. Maka dia berdiri menuruti perintah orang tuanya. Tapi kalau tengah-tengah malam tiba-tiba seseorang dapat satu surat, ditulis di situ, Tuan, nanti hari Senin Tuan dipanggil oleh Presiden untuk datang ke Jakarta sana. Maka mulai dapat surat itu dia sudah nggak bisa tidur. Waduh, dipanggil Presiden ini saya harus pakai baju apa? Saya harus pakai celana bagaimana? Cara ngomong yang benar, jangan-jangan salah. Kalau salah saya dihukum bagaimana? Bingung selama 3 hari sampai hari Senin dia nggak bisa tidur sama sekali. Karena dia faham yang manggil saya ini bukan orang biasa. Yang manggil saya ini pimpinan satu negara yang memiliki pasukan, memiliki kerajaan yang begitu hebat. Nah, tadi ketika maghrib kita mendengar hayya 'alas shalah. Bagaimana perasaan hati kita ketika itu? Apakah ketika mendengar hayya 'alas shalah hati kita bergetar, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuhan semesta alam yang memiliki langit, memiliki bumi. Apa ketika kita mendengar hayya 'alas shalah kita lanjutkan ngopinya sampai mau qomat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita belum kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana makhluk-makhluk yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika bumi dan langit dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Jadi langit yang begitu besar dengan bumi yang begitu besar, 7 peta langit ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langit dan bumi ini datang dengan begitu ketakutan. Qalata ataina ta'in, ya Allah saya datang kepada Engkau dengan taat 100% ya Allah. Maka ada satu malaikat itu yang nyeletuk, ya Allah, seumpama ketika Engkau panggil bumi dan Engkau panggil langit, tiba-tiba mereka berdua enggak mau datang, ma kunta sani'an bihima, kira-kira Engkau akan apakan bumi dan langit itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntu amiran dabatan min dawabi fatabtali'ahuma. Kalau bumi dan langit enggak mau datang, akan saya datangkan makhlukku. Akan saya datangkan satu makhlukku yang bisa memakan sekali makan bumi dan langit dua-duanya. Malaikat kaget, ya Allah, Engkau punya makhluk yang lebih besar daripada langit dan bumi ya Allah. Hewan apa itu ya Allah? Di mana sekarang itu hewannya ya Allah? Maka Allah berfirman, fi marjim min muruji,
Sekarang hewan raksasa yang akan memakan bumi dan langit jika mereka nggak datang itu, saya letakkan berada di salah satu padang rumput dari padang rumput-rumputku. Kalau satu hewan saja bisa memakan langit dan bumi, kalau 1000 hewan seberapa tempat padang rumputnya? Lah, itu satu padang rumput, kalau 1.000.000 padang rumput, di mana letaknya itu? Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini tahu betul bagaimana kehebatan Allah. Maka di hari kiamat ada malaikat-malaikat yang Nabi sabdakan, ma baina syafrai ainaihi masiratu mi'ati am. Ada malaikat-malaikat yang besar-besar yang antara jarak kedua matanya ini jarak seperti 100 tahun perjalanan. Raksasa-raksasa yang begitu besar antara kedua matanya saya seperti itu, bagaimana kakinya, bagaimana dadanya. Saat itu di depan Allah Subhanahu wa taala mereka seperti anak kecil yang sedang kedinginan. Karena mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat-malaikat itu aneh melihat manusia ini. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tenang, Masya Allah, begitu hebatnya manusia di bumi ini. Bahkan dalam kitab Ihya diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Wahai Jibril, tampakkan bentuk aslimu. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok nggak akan kuat? Saya ingin melihat sekali saja, tampakkan. Maka betul ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, Nabi nggak kuat langsung pingsan. Setelah Nabi bangun, wahai Jibril, ternyata bentukmu begitu besar sekali, mengerikan sekali. Malaikat Jibril senyum, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa idza ra'aita Israfil? Ini belum ada apa-apanya dengan malaikat Israfil ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Israfil itu kepalanya bagian atas di arsy, sedangkan ujung kakinya di bawah bumi. Lah malaikat yang begitu besar itu ketika mendengar Allah itu mengecil-mengecil sampai kal usfuril qadim, kal usfuris shaghir, seperti burung pipit yang sedang kedinginan. Kenapa seperti itu? Karena mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat ketika hari kiamat Allah datangkan para nabi, para rasul, mereka begitu ketakutan. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika para nabi yang pertama kali dipanggil, wahai para nabi, gimana tanggapan umatmu ketika kamu berdakwah di dunia dulu? Saking takutnya para nabi kepada Allah, pertama kali nggak bisa jawab, ilmunya hilang semuanya. La ilma lana, ya Allah, saya sudah lupa semua, nggak tahu ya Allah dulu gimana di dunia itu, gimana nggak tahu. Para nabi yang tidak pernah berdosa di akhirat ketika berjumpa dengan Allah begitu takutnya. Bagaimana yang nanti berjumpa dengan Allah dengan membawa segunung dosa? Apa yang akan mereka rasakan di situ? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika mendengar Allah hati mereka bergetar. Ini siapa ini? Orang yang mana benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini ketika mendengar Allah hati kita kok biasa saja? Bahkan mendengar Allah bisa sambil tidur. Bahkan mendengar Allah bisa pura-pura nggak dengar. Jadi ada orang baca Quran disambungnya pura-pura nggak dengar sambil main HP. Gimana itu? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu kalau orang itu betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ini akan betul-betul hati-hati dalam amal itu, hati-hati.
Seperti orang amal depan raja, kerja di depan raja yang begitu hebat, begitu dahsyat. Bagaimana? Dia takut salah. Ada satu ulama, dia ini istiqomah sholat, shaf awal selama 40 tahun. Belum pernah terlambat takbiratul ihram walaupun sekalipun. Maka pas 40 tahun ada urusan. Sehingga dia sibuk, ketinggalan sholat di shaf belakang. Maka tengah-tengah suatu hatinya nggak enak. Masya Allah, biasanya saya ini shaf awal depan sendiri, sekarang saya di belakang. Apa kata orang-orang kepada saya nanti? Orang-orang pasti bilang ini bapaknya ini sudah murtad kayaknya ini. Setelah dia salam, dia langsung istighfar, astaghfirullahaladzim. Ternyata sholat saya 40 tahun ini hanya mencari muka depan makhluk saja. Sudah, mulai hari ini akan saya qadha semua sholat saya selama 40 tahun. Jadi dia merasa sholat di depan dengan di belakang rasanya beda, berarti udah nggak ikhlas. Sudah, saya qadha semua. Kalau kita bagaimana? Sama juga Pak, saya depan belakang sama aja. Saking nggak kenalnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sholat juga biasa aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tahu keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ini akan takut dengan satu dosa. Dalam Minhajul Abidin diceritakan ada satu ulama, dia ini duduk ngelamun. Orang itu kalau melamun biasanya otaknya kemana-mana, putar seret gitu. Ketika dia ngelamun, nggak zikir, tiba-tiba terbesit ingin maksiat. Saya kok ingin melakukan ini, melakukan itu. Maka dia mengatakan astaghfirullahaladzim. Racun itu buruk, pengen makan racun juga sudah buruk. Maksiat itu buruk, pengen maksiat sudah buruk. Minum baygon itu buruk. Saya kok pengen minum baygon, buruk apa enggak? Buruk, udah gila itu. Maka dia lepas bajunya, dia datang di tengah padang pasir yang begitu panas, berguling-guling. Dia mengatakan, "Dzuqi fa innan nara asyaddu kharra." Hei tubuhku, kamu kok berani ngajak saya maksiat tuh, emang kamu sudah kuat nanti dibakar di neraka ini. Dibakar di sini, guling-guling sudah kepanasan, bagaimana di neraka nanti? Apa tubuhmu sudah kuat banting-bantingan dengan malaikat Malik, sudah kuat apa belum? Masya Allah, dia caci dirinya. Jifatun billail, battalatun bin nahar. Kamu itu kalau malam sukanya tidur saja, pagi juga nggak mau ibadah, kayak bangkai aja kamu. Masya Allah, itu baru pengen maksiat langsung dihukum. Ini ulama-ulama yang betul-betul tahu bagaimana kalau hubungan dengan Allah itu rusak. Maka dulu ada kiai di Jawa, dia beli kasur baru. Kalau orang punya kasur, yang biasanya nggak di kasur, tidur kasur kan enak. Sehingga malam tidur di kasur empuk, enak sampai pagi nggak tahajud. Maka subuh kaget, astaghfirullahaladzim, ini kasur sudah merusak hubungan saya dengan Allah. Dikeluarkan, dibakar langsung. Jadi kalau ada yang merusak hubungan dengan Allah, malam kok ketiduran nggak tahajud, alasnya dibakar. Bagaimana? Kok ganas men Pak? Sekali-kali ganas ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ini nggak akan pernah puas dengan dirinya, dengan amalnya. Kalau orang nggak kenal kehebatan Allah kan sudah puas. Saya ini sudah pernah 4 bulan 5 kali, jalan kakinya 3 kali. Saya ini adalah karkun yang pertama kali khurud di Magetan. Itu desa itu yang buka saya, semua kebaikannya ingat semuanya. Ini karena dia tuh belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mengenal Allah, dia tuh nggak akan berani membanggakan amalnya. Itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang wali, seorang ulama, jihad habis-habisan. Hari-hari apa kerjaannya?
kerjaannya itu mencaci dirinya sendiri. Dia mengatakan taqulina mithla qaulaz zahidin wa ta'malina 'amalal munafiqin wa fil jannati tatma'in hayhata hayhata inna lil jannati qauman akharin wa lahum a'malun ghairu ma ta'malin. Dia menasihati dirinya sendiri. Orang itu kalau dinasihati orang lain kan hatinya biasanya dongkol. Kamu juga enggak. Tapi kalau menasihati diri sendiri kan enggak akan marah. Dia mengatakan taqulina mithla qaulaz zahidin. Hei Ibnu Mubarak, kamu itu kalau lagi bahaya itu loh kayak wali-wali aja. Kalau lagi pakai serban, lagi khurut fisabilillah, lagi naskil orang itu loh kayak seperti wali turun dari langit saja kamu itu. Ngomongnya neraka, surga, neraka, amal, pahala, maksiat dibuang semua. Masya Allah. Tapi wa ta'malina 'amalal munafiqin. Tapi amal kamu tuh kok nggak sesuai ya dengan bicara kamu. Amalmu kok mirip dengan orang munafik itu. Kalau sholat males, tidak ingat Allah illa qalila. Itu mencaci dirinya sendiri padahal dia sudah pimpinan para wali, pimpinan orang soleh. Tapi beliau mengatakan kamu itu kalau ngomong hebat, kalau amal Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fil jannati tatma'in. Tapi kamu itu pengennya kok pengen surga. Amalnya buruk, pengennya masuk surga Firdaus, dapat 2,5 miliar bidadari. Hayhata hayhata hayhata, jauh kamu amalnya ke timur, pengennya ke barat, nggak nyambung, kamu tuh nggak nyambung. Innal jannati qauman akharin. Wahai Ibnu Mubarak, ketahuilah surga itu sudah ada penghuninya, calon-calon penghuni sudah ada, dan amal mereka tidak sama dengan amal kamu. Mereka zikir, kamu menggunjing orang. Mereka sholat, kamu malah baring-baring. Kan beda. Kok pengen masuk surga yang sama itu bagaimana itu? Ini kalau orang sudah tahu kehebatan Allah, tahu kekuasaan Allah, dia nggak akan pernah puas dengan dirinya, khawatir kurang terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang merenungi keagungan Allah, merenungi kehebatan Allah, dia akan ingat akhirat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ketika berdiri, duduk, baring, mereka selalu ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu ketika melihat pemandangan, bukan melihat indahnya pemandangan itu, tapi mengingatkan mereka pada Allah. Kita sering jalan-jalan di tempat yang indah. Supaya apa? Supaya matanya seger. Cari tempat-tempat yang indah. Supaya apa? Capek Pak, butuh hiburan sekarang. Tapi kalau mereka ini tidak melihat langit, melihat bumi, mereka langsung merenung. Ini langit yang begitu besar, ada bintang-bintang, ada bulan. Di bumi begitu banyak macam-macamnya, isinya, orangnya, sifatnya, warnanya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang muwagel nih, ada yang nyeneng nih, macam-macam. Gak mungkin Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak mungkin Allah nyiptakan semua kita yang ada di sini gak ada tujuan, gak mungkin. Allah bikin ini kasar, ini lembut, ini ada langit, ada hewan, ada yang nyakot, ada yang gigit. Ini gak mungkin Allah menciptakan main-main, itu gak mungkin. Ini pasti Allah menciptakan alam semesta ini ada tujuannya, menguji manusia. Yang lulus masuk surga, yang gagal akan dibuang ke neraka. Rabbana faqina adzabannar. Kalau begitu ya Allah, selamatkan saya ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka. Jadi begini, kalau orang itu orang baik, dia lihat apapun itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang buruk, ketika sholat pun ingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini perlu merenung, saya ini baik apa buruk. Di depan Allah
tengah-tengah sholat sama sekali nggak ingat Allah. Bahkan kalau orang ditanya tadi maghrib bacaannya sholatnya apa? Apa tadi ya? Lupa, saking tawajuhnya itu. Masya Allah, saking tawajuhnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah nanti kalau orang itu sudah ingat akhirat, dia tidak akan pernah menunda-nunda amal. Dulu itu ada seorang pasangan suami istri. Dia ini ibadah nggak pernah capek selama 40 tahun. Maka ulama-ulama ini datang sowan kepada dia. Kami ini ilmunya banyak, tapi kenapa kami kok kalah ibadah dengan kamu tuh? Jopo kamu tuh apa? Jimatnya itu apa? Obatnya itu apa? Maka pasangan suami istri tadi mengatakan, Tuan, saya ini dengan istri saya adalah pengantin baru 40 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kami ini apa ya? Gak tahu saya. Jadi dulu ketika pengantin baru saya ini ngomong sama istri saya, istriku, ini hari ini adalah malam pertama kita. Malam yang paling indah di dunia katanya itu. Katanya loh, katanya. Belum tahu soalnya, jadi katanya. Makanya, tapi saya khawatir kalau malam ini bukan malam pertama, tapi malam ini justru malam terakhir kita di dunia. Kalau kita malam ini hanya main-main sampai pagi, nanti pagi kalau meninggal gimana? Katanya begitu. Bagaimana istriku? Kalau malam ini kita nggak aja, sholat sampai subuh saja. Saya imamnya, kamu makmumnya. Katanya kamu siap jadi makmum, ya sekarang makmum sholat sampai subuh. Gimana? Siap apa enggak? Istrinya solehah, siap sampai subuh kita sholat. Langsung sholat sampai subuh. Setelah subuh suaminya mengatakan, hei istriku, jangan-jangan pagi ini pagi yang terakhir juga. Gimana kalau pagi ini kita puasa saja, kita tunda aja malam pertama, pagi pertamanya. Paginya puasa lagi, malamnya gitu lagi, nggak terasa 40 tahun. Belum pernah nyucipi istrinya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kalau diajak amal kita tunda-tunda? Ayo Pak Khurut, insya Allah bulan depan aja. Ayo Pak Masjid, ya bentar lagi. Ayo tahajud, ya nanti. Kenapa kita menunda amal? Karena dalam hati kita merasa umur saya ini masih panjang sampai melewati 1000 tahun. Saya masih mau nikah, belum punya anak yang sudah nikah, nanti anak saya belum mantu, saya belum punya bisnis ini, bisnis itu, sawah saya belum panen, terus bayangkan ini, tengah-tengah dia bayangkan cita-citanya. Wajat sakratul mauti bil haq. Datang Israel, disentil kepalanya, langsung copot nyawanya. Disitulah penyesalan yang selama-lamanya. Coba kalau dapat pengumuman, Pak, besok pagi Bapak mati. Kira-kira malamnya mau ngapain? Bisa main game, bisa? Bisa ngobrol, ngopi sampai subuh, bisa? Tidak bisa. Malam langsung ke masjid, tobat, ya Allah, dosa saya ampuni, ya Allah. Mari gitu. Makanya Nabi mengatakan, Sallu salatal muaddi', salatlah seperti salat itu adalah salat yang terakhir. Nanti kita rasakan ketika Isya, ini Isya saya yang terakhir. Nanti betul-betul gimana Pak? Ya jangan gitu, insya Allah masih panjang umurnya. Tapi rasakan Isya yang terakhir, saya tidak akan ada kesempatan Isya lagi selain hari ini. Nanti tawajuh, takut, gak diterima Allah, gak mikir apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini ingat akhirat, maka dia ini akan takut dan bisa meneteskan air mata. Al-Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub beliau bercerita, tengah-tengah malam ini Sayyidah Aisyah itu nangis sampai neteskan air mata kena pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, ya Aisyah, ma yubki, wahai Aisyah, kamu kok nangis itu sedih kenapa? Istri kita sering nangis apa enggak? Sering Pak.
Kenapa? Kurang uang belanjanya. Ini Sayyidah Aisyah tengah-tengah malam tuh nangis sampai nggak bisa dihentikan. Wahai Aisyah, ma yubki, kenapa kamu nangis itu, kenapa? Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kepikiran ya Rasulullah. Kepikiran apa? Nanti engkau di akhirat tuh masih ingat dengan saya apa enggak? Saya ini mikir akhirat, saya bingung. Jangan-jangan di dunia bareng, di akhirat kita musuhan. Di dunia seperti keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, sehidup semati, di akhirat musuh bebuyutan. Kenapa? Karena tidak kerjasama dalam agama. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, demi Allah subhanahu wa ta'ala, nanti akan ada 3 keadaan yang mana di situ orang tidak akan bisa ingat kecuali dirinya masing-masing. Apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang pertama, tatayurus suhuf, ketika catatan amal kita diterbangkan di atas kepala kita. Jadi itu miber, terbang di atas tuh, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Orang tuh bingung, ini kanan apa kiri, kanan apa kiri. Kalau kanan sukses, kiri celaka, bingung. Sampai nggak bisa kedip, kaku semuanya. Kalau sampai di kanan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Oh, tanda baik ini. Kalau sampai di kiri, na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, ketika mizan timbangan amal sudah ditegakkan, orang akan dipanggil satu persatu, diletakkan amal baiknya, amal buruknya. Maka orang ini bingung melihat goyangan itu, kanan kiri, kanan, jeglek, bagus, alhamdulillah. Ini yang amal baiknya dan buruknya mirip-mirip. Kadang ke masjid, kadang enggak, masjid, kadang enggak, kadang bangun, kadang tidur. Itu nanti goyang terus tuh. Tet, 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 tet. Ada subhanallah sekali, menang baiknya. Gunjing orang, menang buruknya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau yang enggak pernah ke masjid, langsung jeglek, enggak usah nunggu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah nanti akan ada pengumuman satu persatu, dipanggil oleh malaikat. Sa'ida fulan falam yasqa abada. Fulan bin fulan telah sukses, dia tidak akan bisa celaka selama-lamanya. Itulah pengumuman yang sebenar-benarnya pengumuman. Kalau kita ujian, lulus, senang. Tapi apakah lulus di akhirat? Belum tahu. Tapi kalau ini pengumuman terakhir, kalau sudah lulus berarti selama-lamanya lulus. Kalau gagal, naudzubillah, selama-lamanya gagal. Yang ketiga apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga yaitu sirat. Masya Allah. Nanti itu akan ada pengumuman besar. Setelah para nabi melewati sirat, ada pengumuman. Para malaikat, para jin, para manusia, semua tundukkan pandangan. Akan ada wanita termulia yang melewati sirat, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Orang yang paling berhijab ketika di dunia, nanti di akhirat malaikat pun nggak boleh lihat. Kalau yang di dunia dipajang di mana-mana itu bagaimana itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ketika di sirat itu paling menghentikan, karena itulah ujian terakhir. Orang-orang munafik sepertinya berhasil. Allah pengen mempermalukan orang munafikin. Ayo jalan. Jalannya lancar, pas satu langkah sebelum surga kepleset ke neraka. Karena mereka zahirnya iman, zahirnya soleh, hatinya busuk. Maka tampaknya lewat, tampaknya lolos. Sebelum masuk surga dikit lagi sudah nyenggol, jatuh ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau orang itu ingat akhirat, timbullah tetesan air mata yang karena Allah. Apakah kita pernah menangis? Sering kita menangis. Menangis apa? Ada musibah kematian, ada musibah bisnisnya bangkrut, ada sakit karena disakiti orang. Sakitnya nggak hilang-hilang sampai 10 hari. Kenapa kamu nangis? Dia menyakiti hati saya, Pak.
Masya Allah, sampai nangis, doakan jelek semua. Ya Allah, azab dia seperti azabnya kaum Ad, kaum Samud. Masya Allah, Kang, begitu teganya dirimu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita ini pernah nangis karena tangisan tadi kita mengingat dosa kita yang lalu? Ya Allah, dulu saya dosa ini, bagaimana di akhirat nanti? Netes air mata. Pernah nggak seperti itu? Lah itulah tangisan yang akan menjadi tabungan kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diceritakan nanti air api neraka ini akan keluar mengejar orang-orang iman orang-orang kafir di mahsyar sana. Maka umat Muhammad ini datang sebagai pahlawan. Dia mengatakan bihaqil musallin bihaqis shaimin irji'i. Wahai api, dengan berkahnya orang salat, berkahnya orang dakwah, berkahnya orang zikir, kembali ke neraka. Tapi apinya enggak mau kembali. Apinya terus ngejar, mau dimakan semua orang di sana. Maka malaikat Jibril datang membawa satu gelas. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada gelas, engkau perciki itu api dengan isi gelas itu. Diambil satu tetes, dilemparkan, langsung padam api neraka. Ya Jibril, ma hadzal ma? Ya Jibril, ini air apa? Wahai Jibril, kok sakti sekali, air apa ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, hadza ma'u dumu'i usati ummatika alladzina baqaw min khasyatillah. Ini adalah air mata dari tangisan umatmu yang ahli maksiat, mereka tobat saking takutnya pada Allah. Itu mahal sekali. Masya Allah. Kalau saya nggak pernah bikin dosa, saya tangisi apanya? Yang ditangisi perasaan, itulah perlu ditangisi. Perasaan nggak punya dosa itu perlu ditangisi, karena berarti dia menentang Allah hari-hari nggak merasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mengingat keagungan Allah, kehebatan Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, dia ini akan ikhlas di dalam amal. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, coba kamu renungi ayat ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kamu renungi ayat ini, kata Imam Ghazali. Allah berfirman, wahai hambaku, saya ciptakan 7 petala langit yang begitu besar, begitu dahsyat, berapa banyak isinya itu. Saya ciptakan 7 lapis bumi yang begitu besar yang kamu lihat ini semua. Semua alam semesta yang begitu besar ini saya ciptakan untuk siapa? Saya ciptakan hanya dan hanya untuk kalian, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tuh ingat kepada saya, mengenal siapa saya ini, wahai hambaku. Tapi kenapa sekarang amalmu bukan hanya untuk saya? Alam semesta saya ciptakan untuk kalian, untuk kamu saja. Tapi kenapa amal kalian bukan hanya untuk saya? Kalian kirim zikirnya untuk Allah dan untuk tetangga dan untuk orang-orang yang melihat kita. Kita kirim dakwah kita untuk siapa? Karena Allah dan karena dorongan istri. Kenapa kok kalian amal bukan hanya untuk saya? Bahkan kalian lebih gembira ketika mendapatkan pujian makhluk dibanding pahala dari saya. Ayo gimana? Bayarnya dapat berapa tadi? Dapat pahala, bukan itu. Uangnya berapa? Masya Allah. Berarti lebih gembira mendapatkan gaji dari makhluk melebihi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita malu kalau begitu. Masya Allah, Allah menciptakan ini untuk saya, kenapa amal saya enggak untuk Allah? Kalau amalnya banyak lumayan, sudah sedikit dibagi-bagi lagi. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepantasnya orang yang amal bukan karena Allah, amal karena makhluk, nanti di akhirat akan ada, dia ini akan mendapatkan 2 fadihatan, akan dipermalukan 2 kali. Yang pertama fadihatus sir,
Dia ini akan dipermalukan secara tertutup. Ketika kita sholat tadi maghrib, kemudian sekarang kita bayan, sekarang kita habis ini mau isya. Setelah amal, nanti amal kita ini akan dibawa malaikat naik ke langit. Mubtahijina bih, malaikatnya gembira, masya Allah. Ini karpun jos habis sholat, habis zikir, dibawa ke langit, dilaporkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di depan Allah, Allah berfirman, Rudduhu ila sijjin fa innahu lam yuridni bih. Wahai malaikatku, amal dia buang ke neraka karena dia tidak menghendaki aku dalam amalnya. Sehingga setiap naik dibuang, naik dibuang, naik dibuang sampai malaikat itu hafal. Orang ini kalau amal mesti ditolak Allah. Sehingga dia di dunia itu kondang, ma'ruf, ini orang zuhud, alim, soleh, doanya kabul, makbul indallah. Tapi di sisi Allah, di sisi malaikat terkenal, dia ini adalah orang yang paling buruk dan belum pernah diterima amalnya oleh Allah. Ini namanya fadihatus sir. Fadihatus sir itu dipermalukan tapi nggak kelihatan. Dipermalukan tapi yang dipermalukan pede. Wede, masya Allah, sholatnya khusyuk sepertinya. Padahal di kalangan para malaikat sudah terkenal ini adalah seorang yang selalu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang riya ini akan mendapatkan fadihatul alaniyah, akan dipermalukan secara terbuka. Kapan itu? Nanti di akhirat. Akan dipanggil ulama yang hafid Quran, masya Allah, santrinya ribuan. Allah berfirman, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli. Hei hambaku, kamu dulu saya kasih ilmu, betul apa enggak? Betul ya Allah. Kamu apakan ilmumu itu? Ilmunya saya amalkan 24 jam. Quran saya baca, qara'tuhu ana al-laili wa atrafan nahar, satu hari satu hataman saya ini. Saya ini orang soleh betul ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu setiap kamu imam baca Quran, kamu itu pengen nyari nama dari makhluk fulanun qari, dia itu suaranya bagus, Qurannya lancar, biar dapat undangan hataman, biar dapat amplop, ya kan? Nah, sekarang kamu minta pahala kepada orang yang kalian dulu amal karena mereka. Minta sana. La khalaqa lakal yaum, hari ini enggak ada pahala dari saya. Minta sana. Didatangkan orang ahli jihad 4 bulan setiap tahun, 20 jam per hari. Jos betul itu. Gimana di dunia ya Allah? Semua pintu-pintu sudah saya datangi, dari pintu ke pintu, dari jendela ke jendela. Saya enggak pernah bernafas kecuali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nafas saya isi dengan dakwah semua. Iman yakin, 25 majelis, 2500 majelis per hari. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu job itu karena kamu supaya dikatakan dia ini adalah penanggung jawab yang hebat. Sudah dapat nama kan? Sudah. Dan pahala sudah kamu ambil di dunia, sekarang masuk ke neraka sana. Maka Nabi Muhammad langsung memukul pahanya. Beliau mengatakan, ulaika awwalu khalqin yush'aru bihim naru jahannam. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masukkan pertama kali di neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam itu yang masuk pertama kali siapa? Orang-orang yang amal bukan karena Allah. Tapi kalau saya, Pak, amal saya ini karena Allah terus. Jangan ngomong begitu dulu. Ikhlas itu nggak mudah. Jadi ada ini kisah nyata. Ada orang mau khurut. Ketika mau khurut, dia itu punya jam tangan. Saya mau khurut, tapi sekalianlah nanti mau saya jual ini jam tangan ini buat tambahan bekal. Salah apa enggak? Enggak salah. Dia betul. Berangkat, Bani Hidayah. Sebelum berangkat dia tidur. Ngimpi berjumpa dengan malaikat-malaikat tim taskil. Jadi ada malaikat tim taskil yang merekap harian itu ada. Ditulis, hari ini jamaah 10,
Fulan bin Fulan keluar fisabilillah, tujuannya ini. Dia dengarkan awal sampai akhir gak ada namanya. Maka demo langsung dia gak terima. Hei malaikat, kamu gak adil kamu itu. Gak adil gimana? Saya ini khut fisabilillah, ini lu sudah bayar hidayah. Sah belum pulang saya ini. Maka malaikat mengatakan enggak. Kamu sudah ditulis di buku lain, kamu hurut untuk dagang. Dagang itu tambahan, intinya hurut tambahannya dagang, nggak apa-apa kan? Nggak, selagi masih ada karena yang lain Allah tidak akan menerima. Ini di majelis ini malam markas ini ada malaikat yang rekap juga ini. Fulan bisa itikaf, niatnya apa? Takut istrinya. Di rumah bosen dengerin suaranya istrinya ngomel terus, akhirnya ke markas. Fulan bin Fulan ngapain ke markas? Karena nyari teman ngopi. Fulan bin Fulan ngapain ke markas? Nagih utang ke temannya kemarin. Masya Allah, itu udah direkap semua itu. Malaikatnya di sini samping ini. Bulan ngapain bayan? Disuruh kiai. Masya Allah, itu ada pahalanya nggak kira-kira ya? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ini hanya bisa satu, tobat terus sudah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita banggakan itu sudah nggak ada. Amalnya sudah dikit, banyak lalainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, kalau orang itu selalu ingat kepada Allah, ingat nikmat-nikmat Allah, ingat rahmat Allah, akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita renungi bagaimana anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Ashhurul Hurum, datang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang sudah Muharram. Masya Allah, ini bulan besar. Yang mana Nabi sabdakan, yang tanggal 10 Muharram itu melonggarkan keluarganya, akan dimudahkan rezekinya selama 1 tahun. Maka di Mesir sana ada masjid jami' namanya Masjid Amr bin As. Pas hari 10 Muharram ada orang pengemis, karena dia dengar hadis ini, kalau orang melonggarkan saudaranya di 10 Muharram, nanti akan dilonggarkan oleh Allah rezekinya. Dia nggak punya uang, gimana cara melonggarkannya? Ada dia ngemis, Tuhan, saya ingin ngamalkan hadis tapi nggak punya uang, saya minta uang. Saya juga nggak punya. Datang lagi, ditolak puter, nggak ada yang mau ngasih. Sampai akhirnya ada satu orang, kamu ngapain ke sini? Saya ini hari penting, hari besar 10 Muharram ini, saya pengen minta uang untuk melonggarkan anak istri saya biar dapat fadilahnya 10 Muharram. Maka orang tadi mengatakan, ya, datang ke rumah saya, ayo ikut saya. Diantar ke rumah, sampai rumah tuh kaget. Kenapa? Ternyata yang diminta itu lebih miskin daripada yang meminta. Gak ada apapun di rumahnya, kosong, blong. Dia hanya punya satu harta, yaitu baju dan sarungnya saja. Akhirnya dibuka itu bajunya, tinggal pakai sarung. Dibuka, Tuhan, sudah, saya hanya punya satu ini untuk kamu. Maka pengemis langsung doa, ya Allah, sebagaimana dia memberi baju, saya berilah baju dia dari surga, ya Allah. Akhirnya malam itu tidur pakai sarung doang. Masya Allah, tidur. Tengah-tengah dia tidur, mimpi ketemu satu makhluk aneh. Apa itu? Melihat satu wanita yang begitu cantik sekali. Saking cantiknya itu sampai bibirnya itu kaku. Kalau orang cantiknya nanggung masih bisa ngomong kan, wahyu men kui, berarti belum cantik itu. Kalau sudah cantik nggak bisa ngomong gitu. Dia kaku lihat tuh, Masya Allah, ini seperti, Masya Allah, seperti apa, bingung itu sifatnya itu. Ketika sudah dekat, orang tadi negur, Kang, kamu tahu nggak siapa saya? Gak tahu, kamu siapa? Saya ini adalah istri kamu. Kaget dia. Perasaan saya istri saya gak kayak kamu loh. Masya Allah, istri saya tuh gak kayak begini modelnya itu, Masya Allah. Iya, nama saya ini adalah Ashura.
Saya ini diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang sedekah ketika hari 10 Muharram. Dan kamu termasuk orang itu, maka saya diciptakan untuk kamu, wahai suamiku. Dan ini bukan kamu yang ngasih mahar, ini saya kasih hadiah kamu. Satu apel yang wanginya luar biasa. Ketika apelnya itu dibuka, isinya itu adalah baju-baju yang baru turun langsung dari surga. Maka apel itu wangi, dia kaget ngelihat bajunya itu sampai bangun. Ketika bangun itu aroma kamarnya sudah berubah menjadi wangi seperti wanginya dalam mimpi tadi. Maka nggak kuat, dia langsung angkat tangan, ya Allah, kalau memang dia itu istri saya, ya Allah, sudah nggak betah saya ingin jumpa dengan dia, matikan saya aja ya Allah. Langsung mati seketika. Gimana? Kalau istrinya dengar marah itu nanti. Itu fadilahnya orang sedekah dengan ikhlas dikit aja, Masya Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Orang yang mampunya ngasih pen, ngasih air, satu teguk saja kalau ikhlas, Allah dah berikan pada saya surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungi, Masya Allah, rahmannya Allah itu begitu banyak sekali. Bahkan ada orang itu dibakar di neraka sudah ribuan tahun, sampai gosong, jadi areng. Tiba-tiba malaikat datang, fulan dan fulan dipanggil Allah. Kira-kira gimana? Gembiranya luar biasa, langsung loncat gelundung. Sowan pada Allah, ya Allah, engkau panggil saya, lari dua orang itu. Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, kalian berdua kembali ke neraka. Maka yang satu langsung lari ke neraka, loncat terjun ke neraka. Yang satu diam lemes. Allah berfirman, panggil lagi yang tadi, suruh sini. Hei hambaku, kamu saya suruh ke neraka, kamu sudah ngerasakan panasnya, kok langsung loncat kayak kamu pengen ke neraka aja? Enggak ya Allah, saya sudah kapok tentang engkau itu. Dulu di dunia engkau suruh sholat, gak sholat, engkau bakar gak habis-habis. Kalau sekarang tentang lagi, mau taruh neraka mana lagi saya nanti? Lah kalau kamu kenapa? Kalau saya, ya Allah, tadi saya seneng, saya punya persangkaan, engkau itu masukkan saya ke surga, ternyata kok ke neraka lagi, saya kecewa ya Allah. Ya, dua-duanya masuk surga semuanya. Jadi berharap pada Allah itu di akhirat masih ada manfaatnya. Gimana kalau di dunia? Nah, kita ini Masya Allah duduk di markas malam Jumat harus husnudzon. Allah datangkan saya ke sini menunjukkan Allah itu cinta kepada saya. Karena Allah cinta kepada saya akan cinta kepada Allah, akan iktikaf malam ini. Bagaimana? Oh yang iktikafnya kok gak, insya Allah enggak semua, kenapa itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang sudah cinta kepada Allah, nanti dia itu kesenangannya apa? Pengen jumpa dengan Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim mau meninggal, datang malaikat Israel. Wahai Nabi Allah, Khalilullah. Kalau malaikat Israel itu kalau datang pada seorang soleh itu halus. Kalau orang ahli dosa ditarik, tarik lagi, balikkan lagi, dibuat mainan tuh, krek gitu. Sampai 3 hari baru meninggal. Kalau orang soleh itu sowan, wahai Nabi Allah, Allah perintahkan saya untuk nyabut nyawa engkau, gimana? Bentar, takut malaikat Israel. Balik lagi pada Tuhanmu, pada Allah, pada Allah. Katakan, Nabi Ibrahim pesan, hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu. Katakan, kata Ibrahim, apakah ada seorang kekasih yang tega mematikan kekasihnya? Saya kan khalilullah, kekasih Allah, masa Allah tega mematikan kekasihnya? Maka malaikat Israel lapor, ya Allah, Nabi Ibrahim gak mau meninggal ya Allah. Nah dia bilang apa? Dan Allah Maha tahu. Dia bilang, ya Allah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu. Apakah ada seorang kekasih yang tega mematikan, membunuh kekasihnya? Wahai Israel,